Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Selamat bertemu dengan Bu Titi pada hari ini. Salam sehat selalu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi pada tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pada hari ini kita akan belajar pada pembelajaran yang pertama, yaitu meliputi mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, ilmu pengetahuan sosial ya, dan ilmu pengetahuan alam. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini, pada pembelajaran 1, itu ada sebuah bacaan yang berjudul Perjalanan ke Desa. Pada bacaan itu menceritakan bahwa pada saat liburan, Gayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo sedang bersepeda menyusuri sebuah jalan di sekitar sekolahannya. Di jalan tersebut itu terdapat bermacam-macam jenis pohon yang besar, seperti mangga, mahoni, pohon asem, dan sebagainya. Nah, pada saat perjalanan, mereka bertemu dengan Pak Jajak di ujung jalan. Pak Jajak merupakan seorang yang sudah lanjut usia atau yang sudah tua. Pak Jajak mengumpulkan daun-daun kering yang dimasukkan dalam karung. Daun-daun tersebut ternyata sama Pak Jajak akan dibuat pupuk kompos. Pupuk kompos itu berasal dari daun-daun yang kering dicampur dengan pupuk kandang. Yang proses pembuatannya dicampur, didiamkan selama 2 bulan. Pupuk kompos ini sangat disukai para petani karena harganya murah dan manfaatnya lebih besar. Anak-anak, apa yang kalian pikirkan tentang sesuatu yang dilakukan oleh Pak Jajak tadi? Pak Jajak tadi merupakan salah satu contoh orang yang menjaga agar sumber daya alam seimbang, agar tetap seimbang, ya, tidak merusak lingkungan tapi memelihara lingkungan supaya lingkungan ini tidak rusak. Maka selain itu juga dirawat, pelihara, dilindungi supaya sumber daya alamnya tetap terjaga. Anak-anak, kita lanjutkan. Dalam buku kalian lihat gambar. Di situ ada gambar makhluk hidup berupa hewan dan tanaman, baik yang terawat dan tidak terawat. Kalian bisa mengamati mana tumbuhan yang terawat, mana hewan yang terawat, dan sebaliknya. Nah, ini ya, ini terawat. Sapi ini juga terawat karena gemuk. Ini. Ini ada contoh tanaman dalam pot pada layu karena tidak dirawat, tidak disiram, tidak diberi pupuk sehingga kering. Coba nanti anak-anak kalian buat dari gambar tersebut, menurutmu bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Anak-anak nanti bisa belajar melihat di lingkungan sekitar kita. Apa benar kalau tumbuhan tidak disiram, tidak diberi pupuk, itu akan mati? Anak-anak nanti akan tahu ya, dari situ akan tahu jawabannya. Ya.
Nanti anak-anak bisa menuliskan ciri-ciri tanaman yang terawat dan tidak terawat. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran yang kedua. Pembelajaran yang kedua ini nanti akan meliputi mata pelajaran PPKN, matematika, dan SPDP. Anak-anak, seperti biasanya, kalau kita pergi ke pasar tradisional, anak-anak akan melihat atau mencium, bisa membandingkan ya bagaimana pasar tradisional dengan pasar modern. Itu kondisinya itu lebih bagus mana, lebih nyaman mana, anak-anak bisa membandingkan. Ini dalam bacaan juga ada pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni membeli sapu ijuk titipan ibunya. Sapu ijuk itu sapu yang terbuat dari apa namanya? Dari lidi, dari daun mangga, pelepah pisang ya, dari tulang daun pisang, dari tulang daun kelapa. Nah, dilihat dari gambarnya ini aja sudah terlihat. Sampah-sampah berserakan. Mereka pada menutup hidungnya karena baunya mencium aroma yang tidak sedap. Berarti kesimpulannya bahwa pasar tersebut itu sangat tidak rapi. Jauh dari kondisi ciri-ciri sehat. Baunya nggak enak, banyak makanan yang busuk, kadang tidak membuang sampah pada tempatnya sehingga kelihatan berserakan dan tidak rapi. Ini bisa menimbulkan atau mengundang banyak penyakit ya anak-anak, karena dengan lingkungan yang tidak bersih maka lalat-lalat akan berdatangan. Dari situ lalat itu adalah penyebar segala penyakit karena mereka akan menghinggapi makanan-makanan yang ada di sekitarnya. Ya, dari situ nanti akan ada pertanyaan bagaimana nanti anak-anak menjawabnya. Kalian baca, kalian pahami lagi apa inti dari bacaan tersebut. Ibu lanjutkan. Nih, anak-anak. Ini ada contoh cara menjaga lingkungan agar tetap sehat. Salah satunya adalah apa ini? Membuang sampah pada tempatnya. Ya. Yang lainnya juga masih banyak ya. Cara menjaga lingkungan bagaimana? Selalu merapikan hal-hal yang kurang rapi. Selalu menempatkan sampah pada tempatnya sehingga selalu tertutup sehingga lalat tidak akan mudah menghinggapi kotoran tersebut, sehingga penyakit juga akan jarang menghinggapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Iya, satu. Nah, nanti untuk contoh pengerjaannya apa? Untuk tugas nanti akan Ibu sampaikan setelah pembelajaran ini. Sekarang kita lanjutkan. Ini ada gambar salah satu contoh pelajaran SPDP ya. Ini adalah salah satu karya teman kita, yaitu nama ini berupa montase. Teknik membuat montase. Kalau kemarin anak-anak sudah belajar cara membuat mosaik, kolase, sekarang adalah montase. Montase adalah ya anak, hanya tekniknya yang berbeda. Tekniknya tetap menempel tapi caranya yang berbeda. Kalau montase ini
dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi, kemudian disatukan menjadi tema yang berbeda. Nah, gambar-gambar tersebut berasal dari majalah atau koran bekas yang bisa kita gunting, kemudian kita tempelkan menjadi satu tempat atau satu kertas dengan tema yang berbeda. Contohnya pada gambar yang kalian amati di bukumu, ini ya, ini ada anak perempuan, anak laki-laki. Ini mundur dari gambar dari kertas yang berbeda. Ini ada vas-vas bunga, ada pohon, ada langit. Kelihatan dari sini sudah menyatu, tetapi nyatanya ini dari tempelan gambar-gambar yang berbeda, ya, sehingga menyatu. Setelah digunting, tekniknya ya ini anak-anak ada cara membuat montasenya, yaitu gunting gambar yang dikehendaki. Kita harus mempunyai angan-angan akan membuat gambar dengan tema apa. Kemudian kita tempelkan pada kertas yang telah tersedia atau kertas kosong. Tempelkan, oh kalau langit itu berwarna biru, taruh atas. Pohon ya, dilem. Kemudian ditempelkan sampai kertas tersebut penuh dengan gambar sesuai dengan tema yang kita inginkan. Ini ya, sudah digunting, tempel, satukan. Saya kira untuk membuat montase nanti anak-anak bisa baca lagi di dalam buku langkah-langkahnya bagaimana, akan lebih jelas. Sekarang kita lanjutkan matematika. Matematika pada hari ini masih belajar tentang penaksiran atau pembulatan. Ini kita belajar tentang pecahan desimal yang kita taksir dulu menjadi bilangan yang utuh atau sesuai dengan pertanyaan. Anak-anak di buku kalian ada, ini saya jelaskan ya, 19,45 kali 2,4. 19,5 ini perintahnya dibulatkan ke satuan terdekat, Kemarin kita sudah belajar kalau kurang dari 5 berarti kembali ke 0, lebih dari 5 kita naikkan menjadi 1. Berarti 19,45 berarti ini kurang dari setengah ya. Nah, berarti 19,45 ini ditaksir atau dibulatkan menjadi 19. Anak-anak contoh di buku kalian ini kurang benar ya, kurang tepat. Karena di sini pembulatannya 19,45 adalah 19,5. Tapi yang betul adalah 19. Ya. Nih, hasil pembulatan 2,4 adalah 2. Hasil taksirannya ini seharusnya 19 kali 2. Terus ini ya. Makanya anak-anak tolong ini diperhatikan, ini ada kesalahan dalam cetakan buku. Jadi 19 kali 2 adalah 38. Kalau sini tertulisnya 39. Nanti untuk anak-anak untuk lebih diperhatikan ya. Kalau ini dikalikan. Karena ini adalah kesatuan terdekat. Sekarang ini dibulatkan ke bilangan kelipatan 10. Sama-sama bilangannya tetapi berbeda ya. 19,45. Nilainya mendekati ya 20.
karena adalah kelipatan 10. Kalau lipatan 10 berarti kan 10, 20. Kalau 19 berarti mendekatinya ke 20. Sedangkan hasil pembulatan 2,4 adalah 2. Jadi 20 kali 2 sama dengan 40. Ini perkalian. Sekarang ini contoh yang bawahnya. Ini kali ya. Bagaimana dengan taksiran operasi pembagian? Sama saja dengan perkalian, cuma kalau pembagian ya nanti hasil taksirannya itu dibagi. Ya. Coba ya, ini ada contoh ini. Ya nanti tergantung ya permintaannya perkalian atau bagian. Ini contohnya 3,4 dibagi 0,9. Ingatlah bahwa 36 habis dibagi 6. Jadi penaksiran 3,6 dibagi 0,6 adalah 6. Berarti ini dikalikan apa? Per 10-an. Ya. 10-an. Coba anak-anak kalian perhatikan. Ini adalah contoh perkalian dan pembagian. Nanti anak-anak sebelum menghitung hasilnya, anak-anak adalah ditaksir dulu atau dibulatkan dulu menjadi bilangan bulat sesuai dengan permintaan. Setelah itu baru kita cari hasilnya. Ya. Coba nanti anak-anak tolong dibaca lagi, dipahami lagi dari buku sehingga anak-anak nanti akan lebih jelas untuk mencari jawabannya. Ya. Saya kira sampai di situ ya. Sampai matematika ini pada pembelajaran yang kedua ini yaitu penaksiran atau pembulatan. Semoga anak-anak bisa belajar di rumah dengan tekun. Semoga ilmu yang Ibu berikan ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.